Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang materi konsumen, produsen, serta efisiensi pasar. Konsumen adalah sebuah pihak yang menggunakan atau memakai barang atau jasa yang ada di masyarakat, baik itu untuk kepentingan pribadi, orang lain, maupun lainnya, dan tidak untuk dijual kembali. Surplus konsumen adalah kesediaan konsumen membayar dikurangi jumlah yang sebenarnya dibayarkan konsumen. Willingness to pay adalah jumlah maksimum atau dibayar oleh konsumen untuk memperoleh suatu barang dan sekaligus menjadi ukuran seberapa besar pembeli menilai suatu barang. Rumus menghitung surplus konsumen adalah setengah dikali QE dikali delta P dengan keterangan QE sama dengan kualitas pemerintahan pada titik equilibrium di mana permintaan dan penawaran adalah sama. Delta P sama dengan Pmax dikurangi PE. Pmax sama dengan harga yang bersedia dibayarkan konsumen. Sedangkan PE sama dengan harga equilibrium di mana permintaan dan penawaran adalah sama. Kaitan konsumen dengan permintaan. Surplus konsumen untuk suatu produk adalah nol ketika permintaan atas produk itu elastis sempurna. Kedua, ketika permintaan tidak elastis yaitu perfectly inelastic, surplus tidak terbatas karena perubahan harga produk tidak mempengaruhi permintaannya. Produsen adalah penghasil atau bisa disebut badan atau orang yang memproduksi barang dan jasa untuk dimanfaatkan oleh pasar. Surplus produsen adalah manfaat yang diterima oleh perusahaan ketika harga equilibrium lebih tinggi daripada harga terendah yang bersedia. Mereka diterima untuk menghasilkan barang tersebut. Surplus produsen diterima ketika jumlah yang dibayarkan oleh konsumen dikurangi dengan biaya produksi barang tersebut. Rumus surplus produsen yaitu PS sama dengan P dikurangi cost. Keterangan PS adalah harga yang diterima penjual untuk suatu barang dikurangi biaya dalam memproduksi barang tersebut. P adalah harga dan cost sama dengan biaya. Perbedaan surplus produsen dan konsumen. Surplus produsen dan surplus konsumen adalah istilah yang terkait erat satu sama lain karena keduanya menunjukkan nilai ekonomi bagi produsen dalam menjual barang dan jasa dan kepada konsumen dalam pemberian barang dan jasa. Surplus konsumen mengacu pada perbedaan antara jumlah maksimum yang disedia dibayar seseorang untuk suatu barang atau jasa dan jumlah yang sebenarnya dibayarkan. Sedangkan surplus produsen menunjukkan perbedaan antara jumlah minimum yang diinginkan produsen untuk menjual produknya dan harga di mana produk itu sebenarnya dijual. Efisiensi pasar atau market efficiency didefinisikan oleh Beaver 1989 sebagai hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Efisiensi pasar dapat tercapai jika keseimbangan memberikan surplus total yang maksimal. Efisiensi menunjukkan bahwa kondisi pasar menguntungkan bagi produsen serta konsumen. Derajat efisiensi pasar. Yang pertama adalah kuat. Ini adalah level atau derajat terkuat yang menyatakan bahwa semua informasi di pasar baik publik maupun privat dihitung dalam harga saham. Insiden informasi pun tidak akan membuahkan keunggulan bagi investor. Yang kedua, semi kuat. Di level ini semua informasi publik diperhitungkan dalam keadaan harga saham saat ini. Analisa fundamental dan teknikal dapat digunakan untuk mencapai keuntungan superior. Dan yang terakhir adalah lemah. Di level ini semua harga saham di masa lalu tercermin pada harga saham saat ini. Karena itu, analisa teknikal tidak dapat digunakan dalam memprediksi pasar dan mengelolakannya. Hal-hal yang membuat pasar menjadi efisien. Yang pertama, harga pasar harus lebih besar dan liquid. Yang kedua, informasi harus tersedia secara luas dalam hal akses dan biaya serta diliris
kepada pelaku pasar di waktu yang tidak berbeda. Yang ketiga, biaya transaksi harus lebih murah daripada tingkat keuntungan yang dihadapkan dari